Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, kita teruskan hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qad tanbihun, peringatan. Zahirul hadisi annahu la budda fi husulil islami min majmu'i syahadataini hatta law iqtasara ala ahadihima lam yakfi wa kadzalik. Peringatan, zahir hadis yang kita sudah pelajari, jamaah hadis yang kedua ini terkait dengan rukun Islam, bahwasanya mestilah untuk menghasilkan keislaman seseorang itu mestilah digabungkan kedua syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul. Hatta sehingga law iqtasara alaihi ala ahadi, kalau orang itu hanya membataskan pada satu saja daripada keduanya, misal kata dia non muslim mau masuk Islam, lam yakfi, itu tidak sah. Bahwa kadzalik, memang begitu. Jadi kalau dia masuk Islam, non muslim masuk Islam, syahadatnya satu saja, syahadat tauhid saja atau syahadat Rasul saja, itu tidak sah. Lawi kata sorong, kalau dia hanya iktasor itu memendekkan, memutuskan, jadi hanya, saya terjemahkan tadi, kalau hanya satu saja maka tidak sah. Ini harap difahamkan. Lain kita yang sudah Islam dia, kalau kita tak ada masalah sama sekali. Jamaah kita yang sudah Islam tidak mesti lagi bersyahadat, cukup keislaman kedua orang tua kita, ya. Wa quddimal kalamu ala syahadataini, didahulukan perbincangan, yaitu kalimat syahadat. Didahulukan perbincangan tentang kalimat syahadat. Di dalam rukun Islam didahulukan kalimat syahadat, li'anna bihima husulal iman alladhi huwa malakul amri wa asluh. Karena dengan dua kalimat syahadat itulah terwujud iman. Jadi iman itu setelah Islam. Nah, yang adalah iman itu malakul amri, pokok perkara, wa asluhu, pokok perkara. Jadi orang bisa iman setelah mengucap dua kalimat syahadat, jamaah, ya. Dan iman itu adalah malakul amri, pokok perkara. Idzil baqi, karena yang selebihnya selain syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu mabniyun alaihi, dibangun di atas landasan syahadat. Masyrutun bihi, disyaratkan dengan syahadat itu. Wa bihin najatu fid darain, dan dengan syahadat itulah selamat orang di dunia dan akhirat. Jadi syahadat dulu, tak ada lain, jamaah. Nah, harus kita fahami, untuk puasa mesti sanggup, kalau tak sanggup boleh tak puasa. Untuk zakat mesti sanggup, kalau tak sanggup tak boleh, tak ada wajib zakat. Untuk haji mesti sanggup, kalau tak sanggup tak wajib haji. Rukun Islam itu 5, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Untuk zakat mesti sanggup, untuk puasa mesti sanggup, untuk haji mesti sanggup. Untuk salat tak mesti sanggup. Maka bedakan rukun Islam dari rukun Muslim. Orang yang tidak zakat karena tidak sanggup, tidak puasa karena tidak sanggup, tidak haji karena tidak sanggup, dia tetap orang Islam.
Asal ada dua saja. Syahadat, solat. Syahadat solat itulah rukun Muslim. Jadi jangan ada berfaham, alah macam awak ni tak ada sanggup pergi haji, tak sempurna lah Islam awak. Sempurna. Sempurna Islam kita. Kerana syarat Islam, syarat menjadi Muslim itu dua itu saja. Syahadat, solat. Solat enggak ada cerita enggak sanggup. Enggak ada cerita enggak sanggup solat. Tapi puasa masih sanggup. Kenapa kau tak puasa? Tak sanggup. Kenapa kau tak zakat? Awak tak sanggup. Orang miskin. Kenapa kau tak haji? Tak sanggup. Apakah berarti dia tidak orang Muslim? Dia orang Muslim. Sempurnakah dia sebagai orang Islam? Sempurna. Tapi tak haji dia. Kalau dia sanggup, tak haji, barulah dia tak sempurna. Dia sanggup tapi tak haji. Dia sanggup tapi tak puasa. Dia sanggup tapi tidak zakat. Barulah tak sempurna ia sebagai orang Muslim. Kenaklah kalian yang kaya-kaya ni sempurna Islam kalian. Jadi Islam kau tak sempurna. Sempurna. Jadi harus mampu kita memilah mana rukun Islam, mana rukun Muslim. Ini harap dipahamkan. Karena solat tak ada cerita tidak sanggup. Apapun ceritanya, solat mesti dikerjakan. Dia enggak ada cerita enggak sanggup. Ya, tapi awak diikat orang tu tak bisa menghadap kiblat. Masih ada hati lagi. Dalam hati solat. Enggak ada alasan. Tapi puasa, zakat, haji, tidak. Ini hati-hati kita berfaham ya. Setelah syahadat, di sini setelah syahadat, tsumma salatu. Rasulullah sebut salat. An taquma shalah. Mengapa? Karena salat adalah tiang agama. Imaduddin, tiang agama. Jadi tak bisa berdiri tanpa tiang. Tapi orang akan bilang konstruksi bangunan bisa sekarang dibangun tanpa tiang. Kalaupun tak ada tiang, setidaknya ada yang berfungsi sebagai tiang. Jamaah. Seandainya pun bukan tiang, mesti ada yang berfungsi sebagai tiang. Jadi solat itu ada tiang agama. Wa bainal abdi wal kufri tarkus solati. Perbedaan antara seorang hamba Allah dan orang kufur adalah meninggalkan solat. Awas tuh. Perbedaan antara seorang hamba Allah dan orang kufur adalah meninggalkan salat. Kufur apa? Karena orang kafir tidak mungkin, orang kafir yang tidak beragama Islam tidak mungkin meninggalkan salat. Orang kafir yang tidak beragama Islam bukan meninggalkan salat, tapi memang tidak mengerjakan salat. Jadi kalau maksudnya ini adalah perbedaan antara orang mukmin dari orang kafir yang tidak beragama Islam adalah solat, itu tidak perlu diterangkan. Sebab orang kafir memang tidak mengerjakan solat, bukan meninggalkan solat. Orang kafir mana pernah meninggalkan solat? Dia tidak mengerjakan sama sekali, orang yang tidak beragama Islam. Kalau begitu, kafir apa maksudnya ini? Kafir nikmat. Kafir ada dua. Ada kafir nikmat, ada kafir akidah. Ini sudah pernah saya sampaikan juga di majlis kita ini. Kafir nikmat artinya mengeluh, tidak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Enaklah orang-orang dah punya ini, dah punya itu, awak tidak. Ini kok kafir nikmat ya? Kafir nikmat. Dia melihat nikmat orang lain yang enggak ada pada dirinya, tapi justru orang melihat nikmat pada dirinya. Kadang kita lihat nikmat orang lain tak ada sama kita. Orang melihat justru yang ada pada kita tak ada pada dia. Itu kufur nikmat. Jadi bukan kufur akidah. Kufur akidah tak perlu kita bincang lagi. Orang memang sudah jelas nyata perbedaannya. Jadi perbedaan antara seorang yang mengabdi kepada Allah dari orang yang kufur nikmat adalah meninggalkan solat. Maka orang yang meninggalkan solat itu adalah orang-orang yang kufur nikmat.
Bukan kufur akidah. Itu jangan disoal lagi, sudah tentulah. Karena tak perlu lagi kita bincangkan itu. Ya, memang dah jelas lah. Jadi kufur nikmat itu orang yang mengeluh atau tidak bersyukur atas nikmat Allah. Mengeluh garis miring tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan ini dosa. Orang mukmin yang berdosa besar tidak taubat itu namanya fasik. Atau orang mukmin yang mengerjakan dosa kecil terus-menerus tanpa taubat itu disebut fasik. Jadi ini perbedaan antara seorang hamba Allah dan orang fasik adalah meninggalkan sholat. Nah, kufur yang kedua kufur akidah. Jadi kufur akidahnya ada dua pula. Satu kufur asli, kedua kufur murtad. Kufur asli artinya memang lahir dari rahim orang tua yang tidak beragama Islam. Kufur murtad artinya dia keluar dari Islam. Orang bisa keluar dari Islam, murtad dia sebab tiga. Perkataan, perbuatan, dan pikiran. Pikiran garis miring keyakinan. Ada perkataan-perkataan yang kalau diucapkan dengan kesadaran penuh dan kemauan sendiri, perkataan itu mengakibatkan dia murtad. Ada perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan dengan kesadaran penuh dan kemauan sendiri, dia murtad. Ada pikiran-pikiran yang kalau itu dimiliki seseorang, diyakini seseorang dengan kesadaran penuh dan kemauan sendiri, itu dia murtad. Jadi kafir akidah itu dua pula. Satu kafir asli, kedua kafir murtad. Kafir asli memang lahir dari rahim orang tua yang tidak beragama Islam. Kafir murtad, dia Islam. Tapi sebab perkataan, perbuatan, atau keyakinan garis miring fikiran yang dilakukan dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan, maka mengakibatkan dia keluar dari Islam. Itu tak perlu dibincang di sini. Memang sudah jelas. Jadi perbedaan antara hamba Allah dan orang yang fasik atau kafir nikmat itu adalah meninggalkan sholat. Walisyiddatil hajati ilaiha, dan karena sangat perlu orang kepada sholat. Meskipun selama ini kita melakukan sholat itu istilahnya hanya gerak tubuh saja. Itu istilahnya sholat mekanis. Macam mesin saja. Tak apa. Tapi tak boleh kita sebatas itu. Kita mesti meningkatkan sholat kita menjadi sholat yang hidup. Namanya sholat organis. Jadi jangan sholat kita tu macam mesin saja. Gerak naik turun, tapi otak tetap kotor aja, piktor aja, buruk sangka, egois, mau menang sendiri, menjilat sana, menjilat sini, iya di sini, tidak di sana, baik di depan, buruk di belakang, buruk di depan, baik di belakang. Itu masih sholat mekanis. Sholatnya masih gerak macam mesin aja, naik turun, naik, duduk salam, dah. Belum sampai kepada sholat organis, sholat yang hidup, menghidupi jiwa dan fikirannya. Kalau belum sampai, kita latihan, karena sangat perlu kepada solat itu. Walitakaruriha kulla yaumin khamsa marratin, karena berulang-ulang solat itu setiap hari 5 kali. Maka disebutlah setelah yang pertama syahadat, yang kedua solat, yang ketiga summa zakatu, zakat. Mengapa? Li'annaha qarinatu sholati fi aksaril mawadhi'i. Karena di dalam Al-Quran selalu disebut serangkai solat dan zakat. Solat dan zakat. Karena zakat itu qarinah, kawan solat. Di dalam banyak sekali tempat penyebutan. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah menyampaikan itu. Dalam Al-Quran contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Selalu serangkai. Selalu serangkai itu. Sholat,
zakat, solat, zakat, solat, zakat. Selalu disebut serangkai. Makanya salah satu hikmahnya disebutkanlah zakat setelah solat. Ya. Kemudian wali wujubiha fi malil mukallafi wa ghairihi 'inda aksaril ulama. Karena wajib zakat itu pada harta seorang mukallaf dan selainnya lah, selain si mukallaf. Nah, menurut kebanyakan para ulama, yang penting zakat harta. Zakat harta ini wajib jamaah, ya, wajib zakat harta ini. Cuma nanti ulama khilaf. Harta yang bagaimana yang wajib dizakati. Itu yang terjadi khilaf. Tapi yang pasti zakat harta ada. Maka nanti dalam mazhab A, mazhab B dan seterusnya zakat harta itu ini hartanya, ini. Ini harap difahamkan kepada kita, ya. Summa saumu Ramadan. Kemudian disebutkan pula puasa bulan Ramadan. Litakarrurihi fi kulli sanatin. Walikasroti wa kasroti afrodi fa'ilihi. Karena Ramadan itu berulang-ulang setiap tahun dan banyak pelakunya. Maka disebutlah dia puasa Ramadan itu setiap tahun sekali, jemaah. Setiap tahun sebulan. Sebulannya itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Bulan Arab tidak ada 28, tidak ada 31. 29, 30, 29, 30. Kalau pas 30, 30. Tahun lalu 30. Masa ini 30 lagi. Begitu pula peredaran bulan kita. Ya sudah 30, 30. Tak bisa kita pakai alasan Nabi aja sepanjang hidupnya melaksanakan 30 cuma berapa kali aja. Enggak bisa begitu. Karena ini persoalan peredaran bulan bintang. Bi khilafil haji, berbeda halnya dengan haji. Haji itu tidak banyak yang melakukan. Walaupun katanya sampai 2 juta orang, tetap lebih banyak yang mengerjakan ibadah puasa daripada haji. Bahkan ada orang rajin puasa tapi tidak sholat. Yang ditinjau-tinjau secara tubuh, secara fisik, puasa itu lebih berat daripada sholat. Lebih berat jamaah puasa dari sholat. Tapi lebih banyak pula orang mau mengerjakan puasa daripada mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Udah mau dia puasa. Tinggal kita doakan supaya dia sholat. Bukan alhamdulillahnya dia tak sholat. Jangan balik. Walau dia belum sholat sekarang, tapi dia udah puasa. Alhamdulillah. Jamaah. Ya, malah kadang-kadang yang rajin puasa tak rajin sholat itu pula yang banyak sedekahnya. Yang rajin puasa, rajin sholat berdangki. Kadang-kadang begitu. Biarlah Allah yang mengadili nanti di akhirat. Kita jangan menyepelekan. Percuma kalian puasa, tak ada sholat kalian, neraka kalian. Kau rupanya Tuhan. Ya apa gunanya itu Pak? Sholat itu kan kepala kita. Sedangkan puasa itu ibarat tangan kita. Ada tangan, tapi tak ada kepala. Macam manusia kan mati. Ya betul, kata kita. Tapi sholat puasa itu kan ke Allah. Biarlah dia berurusan sama Allah. Urusan sama kau beda pula lagi. Kau Tuhan rupanya. Urusan sama kau, doakan dia. Supaya Allah beri dia hidayah. Sholat dan puasa. Bukan hanya puasa saja. Bukan urusan kita menghina-hina dia, menyepelekan dia, menutup surga, membuka neraka untuk dia. Ini kadang-kadang kita ini jadi Tuhan dah ku tengok. Tapi awak bilang Tuhan tak mau dia. Tapi kelakuan macam kelakuan Tuhan. Ya, jadi Bapak membenarkan orang yang enggak sholat tapi puasa. Ku benarkanlah. Di mana benarnya? Dia puasa. Yang tak benarnya dia tak sholat. Yang ku benarkan dia puasa. Bapak ni cakapnya bulak-balik aja. Mana bulak-balik aku? Sini aja aku. Bulak-balik pula. Maksud saya jemaah, mana tugas kita urus. Mana urusan Allah, biarlah Allah yang ngurus. Ini harap diingat. Karena kadang-kadang macam tadi
Orang yang rajin sholat, rajin puasa, bedangkinya Masya Allah. Orang yang rajin puasa, tak rajin sholat, luar biasa dermawannya. Macam mana tu? Dia mah. Yang satu rajin sholat, tapi mulutnya luar biasa, tajam. Yang satu malas-malas sholat sekali-sekali, tapi banyak kali nolong orang. Macam mana tu? Coba tu. Tak tahulah, Pak memang tak tahu. Kena itu urusan dia sama Allah. Dah titik. Jangan kita masuk ke sana. Jadi ragu awak ngaji sama bapak ni. Macam setan pula kau buat aku. Meragu-ragukan kau. Mana ada urusan kayak begitu? Ini maksud saya jemaah. Mana urusan kita? Kita urus sebagai manusia. Urusan dia dengan Allah, biar dia tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Boleh faham ni? Jangan salah kaji ya. Bi khilafil haji. Berbeda halnya dengan haji. Haji itu tak banyak yang melakukan dan bukan sekali setahun. Summal hajju litaghalidil waridati fihi. Kemudian Rasulullah terakhir menyebut haji. Karena teguran keras baik Al-Quran maupun hadis terkait orang yang tidak mau tunaikan ibadah haji jamaah. Padahal dia sanggup. Perhatikan Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, tidak mau dia tunaikan ibadah haji dengan alasan haji tidak wajib, maka sesungguhnya ingatlah Allah tidak perlu kepada apapun. Jadi jangan kau pikir aku menyuruh kau haji ni, aku perlu sama kau. Tidak. Ini teguran Allah kepada orang yang mengatakan haji tidak wajib. Bagi kita haji tetap wajib, tapi jangan lalai. Kalau memang bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau tidak, ya sudah. Dan perkataan Rasulullah, kalau orang sanggup tapi dia tidak mau tunaikan ibadah haji, falyamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasraniyan. Mau mati dia, matilah. Mati sebagai orang Yahudi atau mati sebagai orang Nasrani. Karena dia sanggup, tapi tak mau mengerjakan. Lain halnya kalau tak sanggup. Macam kita duit ada sudah daftar, tapi pemerintah menetapkan 10 tahun baru tunaikan ibadah haji. Atau mungkin ada yang 5 tahun sekali baru boleh. Atau mungkin ada yang malah katanya 40 tahun baru bisa. Bermakna bukan kita yang tak mau, tapi memang aturan yang sedemikian. Berarti awak nanti mati Yahudi, mati Nasrani. Ingat awal ngaji kita tadi. Rukun Islam berbeda dari rukun Muslim. Rukun Muslim itu syahadat, solat. Siapapun, syahadat, solat. Sanggup haji, pergi. Sanggup puasa, buat. Sanggup zakat, kerjakan. Kalau tak sanggup, berarti saya bukan Muslim. Tidak, saya tetap Muslim. Beragama Islam. Sempurna, sempurna. Ini hati-hati ya. Wa sanadhkuru insyaallah ta'ala fil majlisil ati ba'da hadza ziyadatin ala ma huna. Nanti setelah ini kata Syekh Fashani akan kami ceritakan lagi tambahan kaji tentang ini. Ya, baik tentang haji, tentang puasa, tentang solat, tentang zakat, nantilah akan ada tambahan kata beliau. Setelah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Rasulullah jelaskan begini, lantas komentar malaikat Jibril, saddaqta, benar engkau. Qauluhu, perkataan dalam hadis itu, qala ya'ni sa'ilu lin Nabi SAW, atau ya'ni sa'ila boleh. Ya'ni sa'ilu lin Nabi SAW, saddaqta, ay fi ma'ajabta bihi. Betul kau. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, Rasulullah jawab, lantas dia pula menilai, betul kau, katanya, terhadap apa yang kau jawabkan itu. Qala Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab hadir di situ. Yu'jibuna minhu. Apa yang tindakan atau sikap dia mengatakan betul ini menimbulkan keheranan kami.
Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, tapi dia pula yang membenarkan jawaban Rasulullah. Li'anna tasdiqahu yaqtadi anna lahu ilman bihadil asya'i. Karena sikap dia membenarkan jawaban Rasulullah itu menegaskan bahwa dia tahu. Nggak mungkin dia bilang benar kalau dia tak tahu. Maka ini menimbulkan keheranan. Sedangkan secara zahir, kata Khalifah Umar, wahwa la ya'lamu illa min kibalihi sallallahu. Dia tak tahu itu kecuali setelah dijawab oleh Rasulullah secara zahir. Dia tak tahu itu kecuali setelah dijawab oleh Rasulullah. Maka kami ini heran betul tengok dia ni. Walaysa bima'rufis sama'i minhu. Sedangkan dia bukan orang yang kami kenal sebagai orang yang pernah mendengar dari Rasulullah. Ini macam mana ini? Atau min haitsu anna su'alahu mu'azzinun bi'adami ilmihi. Bahwa pertanyaan-pertanyaan dia itu menegaskan bahwa dia tidak ada ilmu bima sa'ala anhu yang dia tanyakan, tetapi wa tasdiquhu fi mu'azzinun bi annahu alimun fi bihi. Dia bertanya, ini menegaskan dia nggak ada ilmu, tapi dia membenarkan, justru ini menegaskan dia ada ilmu. Apa ini? Ujibuna minhu. Dia mengherankan kami terhadap tindakannya itu. Fa zahiru hali annahu alimun bihi ghairu alimin bihi. Zahirnya dia tahu, tapi dia tak tahu. Macam mana ni? Dari mana kau bilang dia tak tahu? Dia nanya. Dari mana kau bilang dia tahu? Dia bilang, benar kau ya Rasul. Macam mana ini sekarang? Summa zala ajabuhum. Keheranan para sahabat pun hilang. Kemudian dengan penegasan dari Rasulullah ba'da hadza, setelah peristiwa itu, Jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum. Jibril yang tadi datang itu sebenarnya dia sedang mengajari kalian tentang pokok-pokok agama. Fazahara, nyatalah sekarang annahu kana aliman, bahwa dia sebenarnya orang yang mengetahui, tapi fi surati muta'allimin, dalam bentuk penampilan orang yang sedang belajar. Padahal dia orang yang tahu, tapi nampak tampilannya seperti orang yang belajar. Mengapa cara beliau begitu? Takliman lahum wa tanbihan. Karena mengajari para sahabat dan mengingatkan para sahabat. Jamaah. Jadi bukan malaikat Jibril tidak tahu, tetapi beliau menampilkan diri sebagai seorang pelajar. Apa tujuannya? Takliman tanbihan. Mengajari orang yang sedang ada di situ dan mengingatkan. Maka jamaah, tanya jawab itu salah satu metode belajar dan mengajar. Tanya jawab. Makanya kita penting untuk bertanya jawab. Selesai tentang Islam. Saya sudah bagi tahu sama kita apa itu syahadat. Arti syahadat saya sudah bagi tahu. Asyhadu apa maknanya saya sudah bagi tahu. Sekarang kita masuk tentang iman. Lantas Jibril mengatakan, qauluhu, di dalam hadis itu kata Jibril, bertanya lagi malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman. Coba kau kasih tahu apa itu iman. Lantas Rasulullah mengatakan, antu'mina billahi, bahwa engkau meyakini Allah Ta'ala. Apa maksud meyakini Allah Ta'ala? Antu'mina biwujudihi wa sifatihi allati la tatimul uluhiyatu illa biha. Bahwa engkau meyakini adanya Allah Ta'ala. Engkau meyakini sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala itulah yang tidak sempurna ketuhanan Allah tanpa sifat-sifat itu. Maka kita yakin Allah itu ada dan ada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tidak lengkap, la tatimmu,
tidak lengkap kita memahami ketuhanan Allah itu tanpa meyakini ada sifat-sifat Allah. Sebatas yang diajarkan ulama kepada kita. Qala al-ulama radhiyallahu ta'ala anhumul imanu billahi jalla jalaluhu yatadammanu ma'nayain al-awwal al-imanu bidzati wa tsani al-imanu bi wahdaniyatihi. Berkata para ulama, meyakini Allah Ta'ala itu mengandung dua makna. Yakin kau adanya Allah, yakin. Meyakini adanya Allah Ta'ala itu mengandung dua makna. Satu, meyakini ada zat Allah. Dua, meyakini keesaan atau ketunggalan Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah mengandung dua pengertian. Satu, meyakini zat Allah Ta'ala. Dua, meyakini keesaan atau ketunggalan Allah Ta'ala. Ingat jamaah, Allah itu bukan benda, tapi zat. Karena kalau benda dia ada ada ukurannya. Kalau zat tak tahu kita. Zat itu bukan benda, zat bukan tubuh. Kayak mana? Kayak Allah Ta'ala saja. Kita tak mengerti itu. Jamaah, kita sebatas itu. Jadi meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini zat Allah Ta'ala itu ada, meyakini Allah itu tunggal. Satu, esa. Tidak dua, tidak tiga. Apa pula maksudnya meyakini zat Allah Ta'ala? Fa'amal imanu bidzatihil karimati fahuwa an ta'lama anna zatahu ta'ala la tusyabihu zawati kama anna sifatihi la tusyabihu sifati. Adapun pengertian mengimani zat Allah yang mulia itu bahwa engkau meyakini zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Sifat Allah tidak sama dengan sifat yang lain. Jadi jamaah, mengimani zat Allah dan sifat Allah adalah mengimani bukan-bukan. Apa maksudnya mengimani bukan-bukan? Allah kayak gini? Bukan. Allah kayak gitu? Bukan. Allah kayak gini? Bukan. Jadi cara mudah mengimani Allah adalah bukan. Karena kalau Allah kayak gini, iya berarti ada yang sama dengan Allah, titik. Jadi kayak mana? Bukan. Dah titik. Jadi hari ini sampai sini dulu. Akan kita tidak usah kita ulang. Akan kita teruskan nanti. Wa kullama tasawwartahu fi zihnika wa au tahammata fi hukmika fallata bi khilafihi. Apapun yang terlintas di pikiranmu Allah kayak gini, maka Allah tidak begitu. Itulah yang saya singkatkan tadi. Allah itu bukan. Bisa saja kita menggigit bukan dalam tauhid, mantap tauhid kita. Kuras Allah kayak gini, bukan, kayak gini, bukan, kayak gini, bukan, kayak gini, bukan, kayak gini. Udah. Itu akan kita ulang nanti sedikit jemaah bagian itu. Sore ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.